Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Wahid Tahir akan menjelaskan materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Konsep dasar perkembangan kognitif menurut para ahli yaitu dari ahli Jean Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif adalah proses adaptasi individu terhadap lingkungannya. Proses adaptasi individu sendiri terhadap lingkungannya adalah cara bagi individu untuk berubah atau berinteraksi dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup dan berkembang. Pendapat ahli kedua dari Lev Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi sosial. Vygotsky menyebut lingkungan sosial sebagai zona perkembangan proksimal, yaitu area di mana anak belum bisa menyelesaikan tugas secara mandiri, tetapi dapat menyelesaikannya dengan bantuan orang lain. Salah satu pandangan utama yang diungkapkan oleh Vygotsky dalam konsep zona perkembangan proksimal atau biasa disebut ZPD. ZPD merupakan jarak antara apa yang seorang anak dapat lakukan sendiri dan apa yang dapat dia lakukan dengan bantuan atau bimbingan orang lain, seperti guru atau orang tua. Misalnya, anak yang memiliki masalah namun menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan guru, dan anak yang memiliki masalah namun memilih mencari solusi untuk masalah yang sedang dihadapinya dengan meminta solusi kepada gurunya. Pendapat ahli ketiga yaitu dari Jerome Bruner berpendapat bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui 3 cara, yaitu enkulturasi, yaitu proses belajar tentang budaya dan norma masyarakat. Contohnya bahasa. Seorang anak yang lahir di sebuah keluarga yang berbicara bahasa tertentu akan mengalami proses enkulturasi dengan belajar bahasa tersebut dari anggota keluarganya. Mereka akan memahami dan berbicara dalam bahasa keluarganya sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Kedua, penemuan, yaitu proses belajar melalui pengalaman langsung. Contohnya saat anak belajar di sekolah, mereka akan menemukan pemecahan masalah dari pelajaran-pelajaran yang mereka dapat dari sekolah, contohnya pelajaran matematika. Ketiga, pembelajaran simbolik, yaitu proses belajar melalui simbol-simbol seperti bahasa dan angka. Pendapat ahli keempat dari Robert Siegler berpendapat bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui proses adaptasi dan penyesuaian. Siegler mengemukakan teori perkembangan kognitif adaptif yang menyatakan bahwa anak belajar dengan cara mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan tugas dan memilih strategi yang paling efektif. Tahap dan periode perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Pertama, tahap sensori motor dalam kurun 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar tentang dunia melalui indera dan gerakannya. Mereka mulai memahami hubungan antara objek, peristiwa, dan mulai mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah sederhana. Contohnya, bayi belajar bahwa jika mereka menggerakkan tangan mereka, mereka dapat meraih sebuah benda atau mainan. Yang kedua, tahap praoperasional dalam kurun waktu 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan simbol untuk mewakili objek dan peristiwa. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara logis, tetapi pemikiran mereka masih agak egosentris, yang artinya mereka kesulitan memahami sudut pandang orang lain. Contohnya, mereka dapat memahami jika mereka memindahkan mainan dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi mainan itu masih ada. Yang ketiga, tahap praoperasional konkret yang terjadi dalam kurun 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai berpikir secara logis tentang objek dan peristiwa yang nyata. Mereka dapat memahami konsep seperti konservasi atau jumlah suatu zat yang tidak berubah meskipun bentuknya berubah, dan reversibilitas atau suatu peristiwa yang dapat dibatalkan. Salah satu contohnya yaitu mereka dapat memahami jika bahwa mereka menyusun blok-blok menjadi menara. Mereka dapat membongkar menara tersebut dan menyusunnya kembali dalam bentuk yang berbeda.
Yang keempat itu adalah tahap praoperasional formal dalam kurun waktu 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai berpikir secara abstrak dan hipotesis. Mereka dapat memahami konsep seperti kemungkinan dan spekulasi. Mereka juga dapat menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk memecahkan masalah. Contohnya, mereka dapat menggunakan pengenalan deduktif untuk menyimpulkan bahwa jika semua burung adalah hewan dan semua hewan memiliki sayap, maka semua burung pasti memiliki sayap. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu faktor biologis seperti kondisi fisik dan genetika anak. Dalam faktor biologis ini berperan dalam menentukan potensi kognitif seseorang. Anak yang memiliki kondisi fisik yang sehat dan genetika yang baik cenderung akan lebih mudah berkembang secara kognitif. Sedangkan anak yang memiliki kondisi fisik yang kurang sehat atau genetika yang kurang baik akan cenderung lebih rentan mengalami hambatan perkembangan kognitif. Contohnya penyakit atau kondisi medis tertentu. Contoh penyakitnya seperti autisme, Down syndrome yang akan menghambat pertumbuhan kognitif mereka. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri dilengkapi oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat yang berperan dalam menyediakan stimulasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk perkembangan kognitif. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan stimulasi akan lebih mudah mengembangkan kemampuan kognitifnya, sedangkan anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang stimulatif atau penuh yang agak keras akan lebih rentan mengalami hambatan perkembangan kognitif. Contohnya pola asuh yang tidak tepat seperti pola asuh yang otoriter atau pengabaian yang dapat menghambat perkembangan kognitif seorang anak. Ketiga yaitu faktor interaksi. Faktor interaksi yaitu interaksi antara faktor biologis dan lingkungan. Faktor ini juga berperan penting dalam perkembangan kognitif. Anak yang memiliki kondisi fisik yang sehat dan genetika yang baik, tetapi tumbuh dalam lingkungan yang kurang stimulatif mungkin tidak akan berkembang secara optimal. Sedangkan anak yang memiliki kondisi fisik yang kurang sehat dan genetika yang kurang baik tetapi tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan stimulasi dan dukungan, mungkin masih dapat berkembang secara optimal dan secara kognitif. Makanya penting bagi orang tua untuk memantau lingkungan dan menyediakan lingkungan yang baik serta mendukung perkembangan kognitif seorang anak. Kesimpulan dari materi kali ini adalah hakikat perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan berpikir operasional formal dengan ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak dan kemampuan berpikir deduktif dan hipotetik. Materi yang kedua itu pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik menurut para ahli pertama dikemukakan oleh Hurlock tahun 1978. Pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik adalah proses perubahan yang terjadi secara bersamaan dalam hal bentuk, ukuran, fungsi tubuh, serta kemampuan untuk bergerak. Contohnya pada perkembangan fisik yaitu seperti pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan perkembangan sistem organ tubuh. Dia menekankan juga perlunya asupan nutrisi yang baik yang untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, sedangkan pada perkembangan motorik seperti kemampuan gerakan dan koordinasi tubuh, contohnya perkembangan motorik kasar seperti berjalan dan berlari, dan motorik halus seperti menggambar dan menulis. Ahli kedua yaitu Gesell tahun 1925. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi secara kuantitatif, yaitu perubahan dalam ukuran bentuk dan proporsi tubuh. Dalam pengertian Gesell ini hampir mirip dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dikemukakan oleh Hurlock tadi. Ahli yang ketiga yaitu Santrok tahun 2018. Pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik adalah proses perubahan yang terjadi secara dinamis dan berkelanjutan.
yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Contohnya sendiri dalam faktor lingkungan yaitu peran keluarga, sekolah, dan komunitas maupun teman dalam menyediakan ruang dan dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan keterampilan motorik. Tahap perkembangan fisik dan motorik menurut Hurlock sendiri membagi pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik menjadi 2 tahap, seperti dari tahap bayi yang dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik yang pesat. Pada tahap ini pertumbuhan bayi dan perkembangan fisik motorik terjadi dengan begitu pesat. Adapun beberapa perubahan yang terjadi pada bayi yaitu pertumbuhan fisik. Berat badan bayi yang berlipat ganda dalam waktu 6 bulan. Dalam bulan pertama, tinggi badan bayi yang tumbuh sekitar 25 cm dalam setahun pertama. Dalam perkembangan motorik bayi mulai mengembangkan refleks dasar seperti menghisap, menggenggam, dan menangis. Tahap kedua yaitu tahap anak-anak yang terjadi dalam waktu 2-12 tahun. Pada tahap anak-anak ini, pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik mulai melambat. Adapun beberapa contoh perubahan yang terjadi pada tahap anak-anak yaitu di pertumbuhan fisik seperti tinggi badan anak yang bertambah sekitar 5 cm per tahun, dan anak mulai mengalami pubertas, yaitu pubertas adalah perubahan fisik yang menyebabkan anak menjadi dewasa. Perkembangan yang terjadi dalam perkembangan motorik anak itu mulai mengembangkan keterampilan motorik yang lebih kompleks seperti berlari, melompat, dan memanjat. Tahap perkembangan fisik motorik dari ahli selanjutnya itu dari Gesell. Menurut Gesell ada 4 tahap perkembangan anak. Yang pertama, tahap refleksif yang terjadi 0-1 bulan. Pada tahap ini bayi memiliki refleks dasar seperti refleks menghisap, refleks menggenggam, dan refleks moro. Contohnya sendiri yaitu bayi akan menghisap jari atau benda-benda yang sedang digenggamnya. Yang kedua, tahap koordinasi primitif yang terjadi 1-4 bulan. Pada tahap ini bayi mulai mengembangkan koordinasi gerakan seperti meraih dan memegang benda. Bayi juga mulai mengembangkan kemampuan untuk membedakan benda dan orang, contohnya ibu dan ayahnya, dan dapat membedakan mainan serta minumannya. Yang ketiga, tahap koordinasi sekunder yang terjadi 4-12 bulan. Pada tahap ini bayi mulai mengembangkan keterampilan motorik yang lebih kompleks, seperti belajar yang untuk mulai duduk, merangkak, bahkan belajar berdiri. Bayi juga mulai mengembangkan kemampuan untuk meniru orang lain. Tahap keempat yaitu tahap koordinasi terintegrasi yang terjadi 12-36 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mengembangkan keterampilan motorik yang lebih halus, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Bayi juga akan mulai mengembangkan kemampuan untuk berbicara dan memahami bahasa, contohnya saat dipanggil oleh ibu maupun ayah. Menurut ahli keempat yaitu dari Santrok sendiri mengungkapkan yang pertama, tahap prasekolah yang terjadi 2-5 tahun. Pada tahap ini anak mulai mengembangkan keterampilan motorik yang lebih kompleks seperti berlari dan melompat dan memanjat. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan motorik yang lebih halus seperti menggambar dan bermain balok. Yang kedua, tahap sekolah dasar yang terjadi 6-12 tahun. Pada tahap sekolah dasar, anak mulai mengembangkan keterampilan motorik yang lebih halus seperti menulis, menggambar, dan bermain alat musik. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan atletik seperti berlari, melompat, dan melempar. Yang ketiga, tahap remaja yang terjadi 12-18 tahun. Pada tahap remaja, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik yang lebih pesat. Anak mengalami pubertas, yaitu perubahan fisik yang menyebabkan anak menjadi dewasa. Anak juga mengalami peningkatan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi tubuh. Kemudian faktor pendukung dan penghambat
perkembangan fisik motorik anak. Yang pertama itu faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor yang paling penting dalam perkembangan fisik dan motorik anak. Faktor genetik menentukan ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh anak. Misalnya, anak yang memiliki orang tua yang tinggi kemungkinan besar akan menjadi tinggi juga. Sedangkan kelainan genetik dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik anak. Misalnya, anak yang memiliki kelainan genetik tertentu mungkin mengalami gangguan pertumbuhan atau keterlambatan perkembangan motorik. Yang kedua yaitu nutrisi. Nutrisi yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak. Anak membutuhkan asupan nutrisi yang seimbang, termasuk protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Protein diperlukan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Karbohidrat diperlukan untuk menyediakan energi. Lemak diperlukan untuk menyerap vitamin. Dan vitamin dan mineral diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh termasuk pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan anak yang kekurangan nutrisi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit kronis atau cedera yang dapat menghambat perkembangan fisik motorik anak. Misalnya, anak yang menderita penyakit kronis mungkin mengalami penurunan berat badan atau kekuatan otot yang dapat menghambat kekuatan gerak tubuh seorang anak. Yang ketiga, aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur sangat penting untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi anak. Anak dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik setidaknya 60 menit setiap hari. Aktivitas fisik dapat dilakukan melalui bermain olahraga, aktivitas fisik lainnya. Sedangkan kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan penurunan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi anak. Anak yang kurang beraktivitas fisik akan rentan mengalami penurunan keterampilan motorik. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang aman dan mendukung akan membantu anak untuk mengembangkan keterampilan fisik dan motorik. Anak perlu memiliki ruang yang cukup untuk bergerak dan bermain. Lingkungan yang aman dapat melindungi anak dari cedera, sedangkan lingkungan yang tidak aman dapat membahayakan anak dan menghambat perkembangan fisik motorik anak. Misalnya, anak yang tinggal di rumah yang kumuh mungkin akan lebih rentan terhambat penyakit dan cedera. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah pertumbuhan adalah proses yang ada pada diri seseorang, dan proses ini tidak dapat balik atau dikembalikan dan dapat diukur. Proses ini bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah perubahan yang dialami oleh individu saat menuju tingkat dewasa. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi pertumbuhan dan perkembangan kognitif dan materi pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.